Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul. 1. Peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi Muhammad SAW lahir, ada seorang pedagang Yahudi yang tinggal di Mekah. Pada malam kelahiran Rasulullah, dia bertanya di perkumpulan orang-orang Quraisy, "Apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Si Yahudi menjelaskan, "Pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, Ahmad namanya. Di antara dua pundaknya ada tai lalat hitam kekuningan." Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, sebagian dapat kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Besoknya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tai lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu?" Jawabnya, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." Selanjutnya, peristiwa di Persia. Di malam kelahiran Rasulullah SAW, istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. Api Persia, sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, menjadi padam. Danau sawah menyurut. Bumi berguncang sehingga menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Pada waktu Aminah melahirkan, Aminah pun ditemani bidadari-bidadari dari surga. Di antaranya adalah Aisyah, yaitu istri Fir'aun, dan Maryam, yaitu ibu Nabi Musa. Pada waktu lahir, Nabi Muhammad pun sudah bersih dan sudah bercelak, baunya wangi, puput busurnya sudah putus. 2. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Walaupun masih kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW telah memiliki tanda-tanda bahwa beliau adalah calon Nabi dan Rasul. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika berusia 5 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah dilepas untuk menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Pada suatu hari, ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak lain, Nabi Muhammad SAW didatangi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya menyatakan, "Inilah bagian dirimu yang dikuasai setan." Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas dengan air dari sumur Yam-Yam yang suci di dekat Ka'bah. Setelah itu ditutup kembali dada Nabi Muhammad SAW tanpa ada bekasnya. Teman-teman Nabi berlari mendatangi Halimah sambil menjerit-jerit, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Sewaktu mendekati Muhammad, Halimah tampak pucat dan terkejut. Muhammad baik-baik saja. Dengan adanya peristiwa pembelian dada itu, Halimah khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibundanya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terjaga sejak kecil, karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitarnya. Beliau tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk korban berhala. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah minum minuman yang memabukkan, berfoya-foya sebagaimana kebiasaan orang Arab saat itu.
3. Pengasuhan pamannya. Menurut adat kebiasaan, jika bertambah jiwa, tentulah bertambah pula beban dan biaya hidup. Bagi Abu Thalib, lain halnya dari yang lain, bahkan sebaliknya yang terjadi. Jika dia makan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka makanan yang sedikit itu menjadi berat, cukup, dan kenyang. Tetapi jika makan tak bersama Nabi Muhammad SAW, maka makanan itu berkurang-kurang dirasakannya. Oleh karena itu, mereka selalu makan bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW, lebih dari menyayangi anaknya sendiri. Suatu hari, Abu Thalib ingin Nabi Muhammad SAW berganti pakaian di hadapan Abu Thalib sebelum tidur. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak menyukai keinginan seperti itu. Tapi, beliau tidak bisa menolak keinginan pamannya. Nabi Muhammad menuruti perintah pamannya, yaitu melepas atau mengganti pakaian. Namun, meminta pamannya untuk memalingkan mukanya ketika Nabi Muhammad SAW melepas pakaiannya. Tentu saja Abu Thalib kaget, karena orang dewasa Arab sekalipun pada masa itu tidak menolak bila diminta telanjang bulat di hadapan orang lain. Abu Thalib juga bercerita bahwa beliau tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW berbohong, juga tak pernah melihat dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh. 4. Awan menaungi perjalanannya. Di dalam perjalanan ke Syam, tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra, rombongannya itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta Buhairah terheran-heran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Makkah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini memandangi rombongan itu seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat lalu memegang tangan Nabi Muhammad SAW yang masih anak-anak sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Beberapa sesepuh Quraisy bertanya, "Engkau tahu dari mana?" Saat kalian datang, pohon dan batu menunduk sujud. Kedua-duanya tidak sujud kepada manusia, melainkan kepada seorang nabi. Dan saya juga mengetahui dia sebagai nabi dari tanda-tanda yang ada di pundaknya. 5. Rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Nabi Muhammad SAW menikah di usia yang ke-25 dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Seperti biasanya, usia 40 tahun adalah batas masa kesuburan perempuan. Namun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, justru rahim Khadijah menjadi semakin subur, sehingga dari hasil perkawinannya yang berkah ini lahir 6 orang anak. 6. Tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Tanda kenabian yang satu ini disebut dengan Hatman Nubuwah, yang dia bawa sejak lahir. Hatam an-Nubuwah artinya setempel kenabian. Tanda ini adalah tai lalat berwarna hitam kekuning-kuningan. Sebagian ulama mengatakan di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Tanda ini juga yang dicari oleh seorang sahabat berkebangsaan Persia yang bernama Salman Al-Farisi atas wasiat dari seorang pendeta Kristen Umuriyah, wilayah Romawi. Tanda ini pula yang diselidiki oleh Tanuki atas perintah Raja Romawi Timur, yang pada akhirnya membuatnya masuk Islam. Demikianlah sekilas kisah bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.